dipotong heula. Bur atuh tadi potong lagi itu. Oke makan dia deui. Mana yang engkau mana? Yang bebas. Dapur umum. Mari serasa jadi selebritis Pindah ini. selebritis yang Indo. Yang mana dulu? Les Forum Lintas Angkatan. Relawan humanitas. Maka buka kacamatanya tuh bisa terang sini. Di wawancara yang bilang gitu, karena dari dia. Gede. Soalnya orangnya mau disembuhkan sama dulu ada munafik, ada munafik benar. Munafik. Sama dulu tadi. Ya lihat. Kenapa isinya dia emang isinya. Ini juara teh Bena di senior nih. Mana Oh, gimana kesannya sekarang? Baik, aman. aman. Banyak banget. Gak apa-apa lah, tuh vitamin tuh. Oh ini dari Sumedang yang merah-merah tuh, ada ketuanya tuh. Itu tadi ngobrol. Sini nih. Nah, sini lihat nih. Ini alat masaknya lihat tuh, kalau udah putus. Apel. Oh, kompor yang gede-gede. Apalagi kalau bencana yang gede ya. Lihat ini. Ini kates kita langsung gede ya, langsung gua kompor dah. Ini Kak Ade lagi sibuk banyak nih. Ini sebenarnya bukan bencana tapi ini semacam pelatihan ini kebersamaan dari tadi di Volunteer Day gitu kan, internasional ini karena besok itu hari relawan sedunia. Ke sini nih. Apa tuh namanya persiapannya? Oh ini lagi ngecek dulu nih. Cek Ini batu, ya udah umum. umum ya, jadi terpisah dengan sana ya. Nanti sekarang kan untuk panitia ya penyediaan makanan Itu kan jam 1. jam 1 siap tuh. Kejar ini ya, target siap tuh. Ini tutupnya banyak. Ini siapa ini? Ini nih. Momi ya senior ya dari PES, Pak Emi. Tuh. Siap. Nah, ini nih. Sini ini wajah di ke sana lihat tuh dong. Saya. Ini dari Purwakarta. Mantap dah ya. Semangat anak muda. Semangat Nah, muda. ini katel ya. Lah iya enggak salah lah. Ya, tempe. Nah, ini ketua anak. Nih, Dewi, gimana? Nih, jam berapa dari Sumedang? Jam 6. Jam 6. Oh. Jam 6 nyampe sini jam 10. 10 aman kalau Kang Jafar tadi. Dari dulu tahu. Oh iya. Oh, mana tuh Sumedang? Tuh, ada tuh Sumedang? Ada. Sip, gimana kesan-kesannya nih? Yang ini. Kesannya mah sekarang mah lagi. Makin langsing kan tuh. Langsing lihat dari sedotan. Siapa? Berapa orang Sumedang? 7. 7. Mantap, Sumedang itu paling eksis pokoknya. Mantap lah. Semangat terus. Untuk Sumedang ya. Pakai sama. Yang mangga. Kayak sama harap dihabiskan. Mereka kita mana ini, Mbak. Mantap. Aku umum. Yang junior lewat Sumedang. Selamat bergabung di PES. Karena ini kita membentuk jiwa kerelawanan, membantu orang lain, kemanusiaan, oke? Apalagi besok hari relawan sedunia. Kita peringatan, oke? Nah, sahabat tebak, selain di Cepak Sulut Seda, YouTube ini juga ada di YouTube Yan Nur Aini. Nah, tinggal dilihat, diklik, di like and subscribe. Jangan lupa ya, like dan subscribe di Yan Nur Aini. Persiapan api unggun. Bendera Ples. Ples.
Hai, aku ada. 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 Pida. Kakatu. Adek. Api unggun. Ati mantan A Di MPK Rimbawan. di daerah mana? Tanjung Sari, Unwim. Oh, Unwim. Kita Sumedang. 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 Hidup Sumedang. Pak Doni. Lagi syukuran Pak Doni sekarang. Pak Ibu juga nggak datang ya? Sama Mang Abi. Selfie dia ya. Ayo atuh sok kan. Sok dulu keluarkan HP nu halus tah. HP na ge ditinggal. Aya bujang mah. Asli bujang teh. Dalam apa? Semester 2. Jangan suka bohong. Besok hari relawan sedunia. Jambore yang diikuti 300 peserta, 80 panitia. Siapannya singkat dan intensif di 1 minggu terakhir, walaupun ada beberapa gesekan. Ada dinamika, betul. Jadi ini adalah salah satu opsi sebetulnya bahwa Jambore relawan yang rencananya akan dilaksanakan di Kiara Payung yang dengan target peserta 10.000 orang. Namun dengan beberapa hal, memperhitungkan jumlah kejadian bencana di Provinsi Jawa Barat, kemudian hal teknis lainnya, akhirnya memang ditunda di tahun 2025. Namun sebagai gantinya ini adalah sebagai roadshow ke 2025 Jambore Relawan yang sesungguhnya. Dan ini juga kami harapkan memang nanti ketika di tahun 2025 Mbak, karena masih ada spare waktu, misalnya secara konsep akan dilaksanakan bulan Februari, kami harapkan nanti lebih intensif lagi fokus kegiatannya, kemudian membungkus kegiatannya seperti apa dan lain-lain. Baik, mohon izin mungkin tadi mau menyampaikan melalui layar juga, sebetulnya supaya dapat dibaca juga, hanya saja mungkin panduan saya secara nggak terlalu jauh gitu ya, tumpang tindih dengan materi sebelumnya. Jadi baik, berangkat. Nah, ini mungkin perbedaannya Kang Teteh yang perlu dipahami bahwa dalam penanggulangan bencana instansi pemerintah tentu saja ketika memiliki kewenangan kebencanaan, ada TNI, Polri, ada SAR, kemudian ada BPBD. Tentu saja hal ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Jadi ketika Akang Teteh misalnya berbicara secara teknis penyelamatan gitu ya, tentu saja berbicara dengan ranahnya SAR gitu ya. Kemudian berbicara dengan pengamanan, kemudian di TNI sangat lengkap, perbekalannya ada, kesehatannya ada gitu ya, kemudian alat berat dan lain-lain gitu ya, secara teknis gitu ya, mensupport untuk kegiatan kebencanaan. Nah, posisi BPBD di mana? Akan kata posisi BPBD sesuai regulasi yang sudah dikeluarkan, peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah, bahwa yang sifatnya badan adalah mengkoordinasikan. Jadi kadang kita pun dihadapkan dalam situasi yang jangankan di provinsi ya, di kabupaten kota juga ini BPBD-nya terlalu overlap, terlalu masuk ke ranah teknis. Padahal senyatanya BPBD itu fungsinya adalah mengkoordinasikan, adalah menjahit semua sumber daya yang ada. Jadi tidak bertindak teknis sendirian gitu. BPBD bukan Superman gitu ya.
Tapi penanggulangan bencana ini super tim tadi yang mungkin yang disampaikan gitu ya. Misalnya ketika berbicara satu jenis bencana pun gitu ya. Misalnya apabila kita dikaitkan dengan BMKG ya. BMKG misalnya kalau beberapa minggu yang lalu sebelum pilkada saya pernah satu forum dengan dengan BMKG di Korem Sunan Gunung Jati di Cirebon. BMKG secara teknis menyampaikan curah hujan, potensi dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita di BPBD ketika berbicara BMKG mau nggak mau kita menyesuaikan. Kita masuk ke yang bencana hidrometeorologi. Jadi memang pencegahan tidak seseksi kegiatan penyelamatan dan evakuasi, sosialisasi di sekolah, sosialisasi di kantor, di mana kan tidak menjadi liputan di media ya, tidak seperti yang lain gitu ya. Pelaksanaan gladi penyelesaiannya pun tentunya akan berbeda juga. Kemudian hal lain yang menjadi bagian penting dari kerelawanan atau dari relawan yaitu manajemen spesifikasi relawan. Tadi ada yang apakah kita mau masuk di prabencana, kemudian saat bencana atau pasca bencana. Termasuk nanti hubungannya dengan klaster bencana itu sendiri. Jadi kita harus tahu karena jangan sampai kita datang ke sebuah lokasi bencana kita bingung. Kita mau berperan dan memposisikan diri seperti apa. Dan yang terpenting tadi prinsipnya bahwa kita tidak menambah korban begitu. Itu prinsip yang penting. Keempat narasumber sudah menyampaikan informasinya. Kita pada sesi yang terakhir mungkin dalam sarasan ini yaitu tanya jawab. Kami buka 3 penanya dulu. Ini ada hadiahnya nggak ini? Ada ya, ada. Coba disiapkan dulu ini dari panitianya. Nah, nanti penanya akan dapat hadiah ini. Ya. Iya. Oh, Miki itu ya. Tadi Kak Edwin punten, kalau tidak salah nanti ada pertemuan lewat Zoom meeting ya. Jadi insya Allah nanti dari BPBD disuplai kuotanya. Kira-kira siap nggak menerima? Siap, insya Allah ya. Nomor handphonenya ada ya? Ada ya. Ya, kami buka 3 penanya dulu. Dipersilakan, mengangkat. Dari depan 1 ini. Dari tengah 1, dari belakang 1 tuh. Nah itu, siap. Silakan. Berdiri saja nggak apa-apa Kang. Supaya tidak cangkel kan. Sebutkan nama dan dari mana asalnya. Kemudian mohon maaf nanti pertanyaan disampaikan untuk siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lukman dari RPKS Kota Bandung. Saya ingin bertanya ke Pak Heri. Tadi sangat tertarik sekali dengan pembahasan mengenai fenomena di budaya di kita gitu ya. Ketika ada suatu bencana itu mendadak menjadi pariwisata dadakan gitu ya. Nah, sebenarnya lebih kepenasaran juga untuk melanjutkan materi, mungkin sedikit juga boleh. Bagaimana Bapak ketika mengatasi hal tersebut di lapangan gitu, seperti apa? Nah, kemudian juga satu lagi Pak, ketika terjadinya suatu bencana, mendadak banyak orang yang berdatangan, termasuk juga warga sekitar yang notabene-nya belum pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan, kemudian ingin turut membantu. Kemudian juga banyak orang yang mengaku saya bisa ini, sedangkan kan Bapak sendiri maksudnya baru kenal atau baru ketemu. Nah, itu bagaimana sih cara Bapak menghadapinya? Begitu Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Kang Lukman. Silakan ya yang tengah. Ya, nama lembaga, kemudian sudah nikah atau belum? Siapa tahu ada jodohnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat kepada Bapak narasumber yang berada di depan dan rekan-rekan sekalian volunteer ataupun relawan. Langsung saja, nama saya Sufyan dari Cirebon, LPBI PCNU Kabupaten Cirebon. Yang pertama, saya ingin menanyakan, ketika ada untuk para relawan ini cenderung ke kegiatan yang bersifat langsung ketika ada suatu bencana. Nah, yang perlu saya tanyakan, ada kegiatan yang bersifat pencegahan terhadap bencana itu sendiri, karena bencana itu saya rasa semuanya ada sebabnya, entah itu bencana longsor, gempa bumi ataupun banjir. Ya mungkin di sini saya spesifikasikan ke bencana banjir, yang mana bencana banjir ini sering terjadi di Kabupaten. Yang kedua, ketika melakukan pencarian orang hilang, entah itu hilangnya di darat, di laut, maupun di udara. Ya mungkin kalau ada di udara ya. Ya, adakah yang saya tahu upaya pencarian itu bersifat mungkin pengetahuan ataupun pengalaman yang bersifat fisik? Nah, yang saya tanyakan, adakah upaya yang bersifat spiritual dalam mencari orang yang hilang tersebut? Nah, kemudian yang ketiga, ini pertanyaan yang ringan. Istilah relawan itu berlaku umum atau spesifik? Karena di sini yang saya kata yang berakhiran wan itu biasanya untuk laki-laki, seperti Bina wabarakatuh. Saya Wina dari Ruang Senyum Kebaikan. Maaf sebelumnya, mungkin tadi berbicara tentang kerelawanan gitu. Tapi mungkin saya pertanyaannya agak lain, mungkin dari dua teman-teman dan rekan-rekan saya di sini. Tadi yang disampaikan oleh Bapak siapa yang terakhir, bahwa BPBD sendiri baik tingkat provinsi maupun kota kabupaten itu lebih mengutamakan preventif atau pencegahan terkait resiko bencana gitu. Sementara di lapangan itu kalau kita lihat, kalau relawan mungkin sudah paham bagaimana mereka melakukan pencarian, bagaimana mereka melakukan evakuasi, bagaimana mereka melakukan pendampingan terhadap lansia, disabilitas, anak dan ibu hamil. Tapi terkadang ngaran-ngaran geus rumah tangga boga budak maku. Oh, api unggun tapi hujan. Kita kan sakieu etana sakieuhna. Iya kan sakieu jelas suruhnya. Jadi tidak sampai 2 tahun dia pun kami